Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dikri Maulana. Saya dari kelas MJ402 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Erni Handayani, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah tentang pentingnya budaya membaca di Indonesia. Yang untuk pendahuluannya, membaca adalah kegiatan mendasar yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir, memperluas wawasan, dan membangun kesadaran kritis dalam diri seseorang. Dalam konteks kebangsaan, membaca bahkan menjadi elemen penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Negara-negara maju di dunia telah menjadikan literasi sebagai tolak ukur utama dalam mengembangkan kebijakan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Namun sayangnya, Indonesia hingga kini masih menghadapi krisis literasi yang serius. Rendahnya minat baca, kurangnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, serta distraksi dari media digital menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Membaca bukan hanya sekadar kemampuan teknis mengenal huruf, tapi merupakan pintu masuk menuju ilmu pengetahuan, kemampuan analisis, dan pembentukan karakter. Dalam bukunya yang terkenal, Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire menekankan pentingnya membaca sebagai proses aktif untuk memahami dan mengubah dunia. Tanpa budaya membaca yang kuat, suatu bangsa akan kesulitan bersaing dalam arus globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa besar selalu didukung oleh tradisi membaca yang kuat. Di Jepang, anak-anak diperkenalkan dengan budaya membaca sejak usia dini melalui perpustakaan sekolah yang lengkap, program membaca keluarga, dan keberadaan toko buku di hampir setiap stasiun kereta. Di negara-negara Skandinavia seperti Finlandia dan Norwegia, kegiatan membaca dianggap sebagai aktivitas sehari-hari yang menyenangkan, bukan kewajiban sekolah semata. Di Indonesia, potensi membaca sebenarnya besar. Indonesia memiliki ribuan bahasa lokal dan kekayaan sastra daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan bacaan edukatif. Namun, potensi ini belum dikembangkan secara optimal dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Membaca masih dipandang sebagai kegiatan akademik, bukan sebagai kebutuhan. Manfaat membaca sangat luas, mulai dari peningkatan kemampuan kognitif, perluasan kosakata, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan moral, hingga peningkatan empati. Membaca juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang bijak karena seseorang yang rajin membaca akan memiliki informasi yang lebih banyak dan sudut pandang yang lebih luas. Dalam dunia kerja, kemampuan membaca menjadi dasar untuk memahami prosedur, regulasi, dan instruksi teknis yang kompleks. Isu dan permasalahan literasi di Indonesia. Salah satu persoalan utama dalam budaya membaca di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, skor membaca siswa Indonesia hanya mencapai 371 poin, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 487 poin. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa di Indonesia tidak memiliki kemampuan membaca dan memahami teks secara mendalam. Masalah ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang memadai, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal. Banyak perpustakaan sekolah tidak memiliki koleksi buku yang mutakhir dan fasilitasnya seringkali tidak memadai. Anak-anak di daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Kalimantan harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah, apalagi ke perpustakaan. Bahkan di kota-kota besar, budaya membaca semakin terpinggirkan oleh gempuran media sosial, game online, dan konten hiburan digital yang lebih menarik perhatian generasi muda.
Faktor ekonomi juga menjadi penyebab. Buku-buku berkualitas seringkali memiliki harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, minat penerbit besar untuk menerbitkan buku anak dan buku daerah juga rendah karena tidak dianggap menguntungkan secara bisnis. Studi kasus, tantangan dan harapan di daerah terpencil. Di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, muncul inisiatif luar biasa yang digagas oleh seorang pemuda lokal bernama Basri Amin, yang memulai program Perahu Pustaka. Ia mengangkut buku menggunakan perahu kecil ke pulau-pulau terpencil agar anak-anak bisa membaca. Walaupun fasilitas minim, semangat mereka luar biasa. Banyak anak-anak yang menunggu perahu tersebut datang seperti menyambut tamu agung. Contoh seperti ini membuktikan bahwa minat baca sebenarnya ada, tapi terhambat oleh kondisi struktural. Di tempat lain, misalnya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, komunitas motor pustaka membawa buku menggunakan sepeda motor ke desa-desa yang tidak terjangkau internet. Inisiatif-inisiatif semacam ini membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas dan kepedulian, budaya membaca bisa tetap tumbuh di tengah keterbatasan. Namun sayangnya, upaya ini masih sangat bergantung pada individu atau komunitas kecil dan belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat. Jika tidak segera diintegrasikan dalam kebijakan nasional, gerakan-gerakan ini akan sulit berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampak sosial dari rendahnya literasi. Rendahnya budaya membaca memiliki dampak jangka panjang yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam jangka pendek, anak-anak akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang berujung pada rendahnya prestasi akademik. Dalam jangka menengah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kurang kritis, tidak terbiasa berpikir logis, dan mudah termakan informasi hoax. Dalam jangka panjang, rendahnya literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas nasional, rendahnya inovasi, dan bahkan menjadi hambatan dalam demokrasi. Sebuah masyarakat yang tidak terbiasa membaca akan sulit diajak berdiskusi rasional, sulit memahami kebijakan publik, dan mudah diprovokasi oleh informasi palsu. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik bangsa. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi permasalahan literasi di Indonesia, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, sekolah, komunitas, orang tua, dan pelaku industri buku. Pertama, pemerintah perlu memperkuat gerakan literasi nasional dengan memberikan anggaran yang memadai untuk pengadaan buku berkualitas, pelatihan guru literasi, dan pembangunan perpustakaan modern. Sekolah harus menjadikan kegiatan membaca sebagai bagian dari kurikulum yang menyenangkan, bukan hanya sebagai kewajiban. Kedua, orang tua harus dilibatkan dalam proses pembelajaran literasi anak, membacakan membacakan cerita kepada anak sebelum tidur, menyediakan waktu untuk membaca bersama, serta menjadi contoh dalam membaca adalah langkah sederhana namun sangat berdampak. Ketiga, industri penerbitan. Perlu diberikan insentif untuk mencetak buku-buku anak lokal, buku bergambar yang menarik, serta mendukung penerjemahan buku asing berkualitas agar dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Dukungan teknologi juga penting, seperti pengembangan platform digital perpustakaan daring dan audiobook untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dan untuk penutup, membaca bukan hanya tugas pelajar atau mahasiswa. Membaca adalah sebuah kebutuhan setiap individu yang ingin tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Indonesia tidak kekurangan orang cerdas atau kreatif, tetapi bangsa ini butuh lebih banyak pembaca yang haus akan ilmu, pemahaman, dan kebijaksanaan. Kita tidak boleh pasrah pada kondisi hari ini. Setiap pembaca baru yang lahir adalah satu cahaya bagi masa depan bangsa. Seperti kata Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Tapi sebelum menulis tentu harus terlebih dahulu membaca. Baik, untuk referensi di sini saya mengambil dari beberapa.
seperti dari Badan Pusat Statistik yang tanggal 26 Februari 2024 tentang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi. Kemudian ada Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Mei 2024, lebih 4 juta eksemplar buku terbitan Kemendikbudristek mulai didistribusikan ke sekolah. Ketika ada Balai Bahasa Provinsi Riau 22 Mei 2024, Harbuknas 2024, upaya meningkatkan literasi melalui sastra masuk kurikulum dan buku bermutu. Kemudian ada Detik Bali 29 Juli 2024, 34 provinsi skor literasi tertinggi terendah di Indonesia. Dia berangkat 1. Kemudian referensi berikutnya dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen 2024 tentang gerakan literasi sekolah. Ini ada Good Stats 15 Oktober 2024, minat baca di Indonesia naik, Perpusnas pasang target ambisius. Dan ada Kompasiana 5 Maret 2024 tentang pencapaian nilai kegemaran membaca masyarakat Indonesia 2020-2023. Kemudian ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 30 Desember 2024, IPLM 2024 catat rekor tinggi literasi nasional semakin meningkat. Kemudian referensi yang terakhir yaitu dari Sinar Harapan 11 Desember 2023, hasil kajian Perpusnas 2023 tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia 66,77. Baik, kurang lebihnya cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Eh, Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.